Bab 7. Menempuh hidup baru. Di, kamu kenapa? Marah sama Mas? Tanya Mas Danang dari balik pintu. Ayo bicara baik-baik, jangan kabur-kaburan begitu, bujuknya lagi. Buka aja media sosialmu, kamu akan tahu jawabannya, pekiku dengan kesal dari balik pintu kamar. Terdengar langkah kaki Mas Danang menjauhi kamarku. Tak lama kemudian terdengar pintu kamar dibuka. Sepertinya dia masuk ke kamarnya. Mungkin melihat akun media sosial seperti yang aku perintahkan. Cukup lama tidak ada tanda-tanda Mas Danang keluar dari kamarnya. Es krim milikku juga sudah mencair di dalam bungkusnya. Keinginan untuk menikmati benda dingin dan lembut itu pun lenyap sudah. Belum nikah aja udah begini, gimana nanti? Aku masih terduduk di balik pintu kamarku. Pikiranku terus berkelana, memikirkan kenapa kakakku begitu ingin menikahiku. Di, Mas mau bicara. Terdengar suara Mas Danang di depan pintu kamarku. Aku sampai tidak sadar jika dia sudah ada di sana. Bicaralah Mas, Diana dengarkan dari sini, jawabku malas. Mas tahu kamu merasa tertekan dengan semua ini. Mas Danang tidak tahu bagaimana orang-orang di media sosial itu mengetahui banyak hal seperti itu. Padahal Mas tidak pernah mengungkapkan apapun. Apa kamu mau Mas Danang tidak usah menulis dan menggunakan media sosial lagi? Tanya Mas Danang dari balik pintu. Tidak, jawabku cepat. Meskipun marah, logikaku tentang uang masih berjalan normal. Kalau Mas Danang tidak menulis lagi, bagaimana dia dapat uang? Kalau kami menikah dan suamiku tidak memiliki pekerjaan, bagaimana kami memenuhi kebutuhan hidup kami? Masa kami udah nikah tapi masih minta pada ayah dan ibu lagi? Malu dong. Belum lagi aku juga masih kuliah. Mas Danang sebentar lagi akan menjadi mahasiswa semester akhir, wisuda dan lain-lain yang membutuhkan uang tidak sedikit. Bagaimana bisa semua jadi menyulitkan begini? Terus Mas Danang harus bagaimana? Tanyanya lagi. Aku juga tidak tahu Mas. Kalau kamu tanya aku harus tanya sama siapa? Jawabku kesal. Kamu tahu Mas, tidak hanya orang di dunia maya yang mengejek keputusan kita ini, bahkan tetangga kita pun menyudutkan diriku. Katanya aku yang tidak rela kamu menikah dengan wanita lain, makanya aku nikahi kakakku sendiri. Aku berkata sambil terisak. Sepertinya aku hanya butuh tempat bercerita dan meluapkan emosiku. Abaikan perkataan mereka, Diana. Yang terpenting adalah aku, kamu, dan kedua orang tuanya kita. Saat kita sudah menikah, kita akan melewati semua ujian bersama. Kita bisa bergandengan tangan, kamu bisa menangis di pelukanku. Tidak seperti sekarang. Kamu nangis sambil memeluk apa? Tembok, pintu, atau bantal? Dasar, ngomong dari awal udah romantis, kenapa ujungnya nyebelin begitu? Aku menggerutu dalam hati. Kita terusin pernikahan kita ya Di, tinggal 1 minggu lagi loh, masa mau dibatalkan? Ayah, ibu sudah menyiapkan segalanya, undangan juga sudah disebar untuk orang-orang terdekat saja. Lagian kita nikah tidak terlalu rame, jadi semua akan cepat selesai. Mau kan sayang? Apa tadi dia bilang? Sayang? Kesambet jin dari mana kakakku itu hingga dia memanggilku dengan panggilan sayang? Kutepuk-tepuk pipiku untuk memastikan jika aku tidak sedang bermimpi. Kediamanmu kuanggap sebagai persetujuan, ucap Mas Danang lagi. Terdengar langkah kakinya menjauh dari kamarku. Aroma bunga melati menguar dari tubuhku. Melati yang bertengger di kepalaku yang tertutup jilbab warna putih, itulah asal dari aroma itu. Bukan karena aku sudah jadi makhluk astral.
Kamarku yang biasanya berantakan terlihat rapi dan bersih, dihiasi bunga-bunga segar yang juga mengeluarkan aroma wangi. Entah berapa rupiah uang yang dikeluarkan oleh calon suamiku untuk membeli bunga-bunga hidup itu, yang pasti akan layu dalam beberapa hari karena dipetik dari batangnya. Masya Allah, putri ibu cantik sekali, ucap ibu sesaat setelah masuk ke dalam kamarku. Calon menantu ibu ding, ucapnya lagi menggodaku. Ibu, jangan menggodaku. Aku merajuk dan memajukan bibirku beberapa senti. Ibu tersenyum dan memelukku. Semoga kalian selalu bahagia. Ibu titip Danang ya, jaga dan bahagiakan dia. Ayo turun, penghulu sudah datang, ibu berkata sambil menggandeng tanganku. Ruang tamu kami yang cukup luas disulap menjadi tempat kami akan melangsungkan pernikahan. Meja akad dan pelaminan semua tertata rapi di sana. Pelaminan berwarna putih dengan bunga-bunga yang tertata rapi menghiasinya. Tidak ada keramaian seperti layaknya pernikahan di kampung kami. Suasana negeri yang tengah dilanda sesuatu yang tidak terlihat itu membatasi semua orang untuk melakukan segala hal yang memungkinkan terjadi kerumunan. Tamu undangan dibagi dalam beberapa sesi. Yang pertama datang dan menghadiri acara akad tentu para tetangga. Kerabat ibu pun hanya beberapa yang datang karena terhalang penyekatan. Kerabat ayah bahkan tidak ada yang datang dari ibu kota. Nenek hanya mendoakanku lewat video call. Tidak ada meja prasmanan atau pramusaji yang bersiap menghidangkan segala jenis makanan. Hanya ada beberapa saja yang menjaga tempat makanan yang sudah dibungkus dengan rapi. Tidak ada makan di tempat, tapi dibungkus dengan dibawa pulang. Nikah aja makannya udah kayak restoran cepat saji dengan cara take away. Ini semua karena benda kecil yang tak terlihat yang akan sampai kapanpun terus menghantui kehidupan kami. Aku turun melewati tangga yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2 rumah kami sambil digandeng ibu. Semua mata tertuju padaku, dah kayak slogan Putri Indonesia saja. Pandanganku beradu dengan tatapan calon suamiku, Mas Danang tentu saja. Siapa lagi? Meskipun aku sempat merajuk dan berniat membatalkan pernikahan dengannya, nyatanya saat ini aku sudah menuju ke arahnya untuk segera dihalalkan olehnya. Wajah kakakku makin bersinar. Putih bersih sebersih baju pengantin yang melekat di badannya saat ini, membuatku ingin segera memilikinya. Apa yang kupikirkan? Aku segera mengerjapkan mata dengan cepat untuk mengusir pikiran kotor dari otakku. Saya terima nikahnya dan kawinnya Diana Putri Hapsari binti Ahmad Muhlis dengan mas kawin tersebut tunai, ucap Mas Danang lantang dalam satu tarikan napas. Sah, sahutan bergema menandakan saat ini aku sudah menjadi istrinya juga adiknya. Entahlah. Setelah acara ijab kabul, kami menerima ucapan selamat dan doa restu dari para tamu undangan yang didominasi dari tetangga kami. Rekan kerja ayah dan ibu akan datang setelahnya. Selamat ya Danang dan Diana, double D. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah, ucap Mbak Tami, orang yang paling baik di deretan rumah kami. Terima kasih Mbak, jawab kami berbarengan. Setelah semuanya memberi selamat, datang geng emak-emak rusuh terakhir datang. Aku memberi gelar mereka rusuh karena mereka gemar membicarakan orang. Apalagi kalau sedang berbelanja sayur. Di belakang mereka juga ada anak-anak gadis mereka yang memendam rasa juga pada suamiku ini. Mbak Yu, besannya mana? Goda Bude Murni, si mulut cabe pada ibu. Ini dia.
jawab ibu sambil menggemit lengan ayah dan tersenyum bahagia. Melihat itu, rasanya aku ingin menjulurkan lidahku meledek Bude Murni, tapi tentu saja tidak aku lakukan, karena aku tidak ingin menodai keangguanku hari ini. Sekarang giliran gadis-gadis rempong itu yang mendatangi kami. Selamat ya Mas Danang, kutunggu dudamu, ucap Siska kemudian mengabaikanku. Mas Danang tersenyum dan mengabaikan wanita itu. Jadikan aku yang kedua Mas, ucap Susi. Dirimu pasti bisa berlaku adil, godanya lagi. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya mereka mengatakan hal-hal yang buruk dan tidak jelas di hari kebahagiaan orang lain. Tanganku mengepal, menahan amarah dan menatap tajam pada Mas Danang. Mas Danang memandangku dengan tatapan matanya yang selalu teduh itu. Tangannya meraih tanganku dan menyembunyikannya di balik badannya. Memaksa aku melepas kepalan tanganku dan menautkan jari jemarinya di antara sela-sela jariku. Dengan jempolnya, dia mengelus punggung tanganku perlahan-lahan. Seperti ini caramu menghilangkan kemarahanku, ucapku dalam hati dan memalingkan wajahku dari pandangannya. Bersambung.